Selamat sore, Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bu Meldi Rendra. Menjelang 17 Agustus ini kita refleksinya jadi banyak nih, Bung Firdaus ya. Refleksi ini kan kalau naik mobil ini kan lihat spion ya, tapi juga Kita nggak, udah 17 Agustus, Bu Meldi. ya, kita kita harus lihat spionnya harus banyak, lihat ke belakang gitu ya, walaupun kita tetap punya visi ke depan. Ya. Jadi sebenarnya bangsa ini bangsa besar, bangsa Indonesia, yang bangsa yang pertama menggagas ya, ketika Hatta ketemu Nehru ya di Belanda dan ketemu teman-teman teman-teman Asia lainnya ya di Belanda, dia telah berdiskusi gitu ya, tentang bahwa negara-negara ketiga ini harus merdeka. Nah, negara merdeka ini dengan pergumulan ide-ide baik di Belanda dan Indonesia adalah yang pertama yang memproklamasikan kemerdekaan itu untuk dengan perjuangan ide dan perjuangan fisik juga ya. Dan harusnya karena dia pertama yang merdeka, dia tentunya lebih maju dari bangsa-bangsa lain ya. Harusnya sekurang-kurangnya posisinya sama dengan Korea Selatan lah ya. Atau bisa kalau dia bisa seimbang dengan Jepang ya luar biasa. Tapi dia di bawah nih Bung Firdaus. Apa yang terjadi? Ini yang kita bahas hari ini. Ya, memang menarik ya. Jadi kalau kita bicara pasca penjajahan ya bangsa Barat lah ya. Kalau kita mengalami penjajahan oleh Belanda, sebelumnya dari Inggris, dari Portugis, begitu ya. Tapi juga bagian dari selesainya Perang Dunia Kedua, di mana sebagian besar negara-negara satu negara jajahan itu memerdekakan diri. Nah, seperti Bu Meldi katakan tadi, Indonesia termasuk negara di peninsula Asia, gitu ya. Asia, terutama Asia Tenggara atau Asia Selatan yang di bawah, gitu, yang memerdekakan diri. Kita Agustus 1945 sudah memerdekakan. Sementara banyak yang lain belum, begitu. Nah, artinya kalau kita bicara titik tolak dalam sebuah konteks kemerdekaan untuk membangun sebuah bangsa, kita seharusnya punya starting point lebih dulu dibandingkan negara-negara yang lain yang sekarang yang kita jadikan sebagai perbandingan. Tetapi setelah hampir 80 tahun, 78 tahun, kalau kita masih gunakan refleksi Indonesia Merdeka, Bung Medi, kenapa kita nampaknya kita merasakan kita semakin tertinggal dibanding yang lain. Yeah. Dulu tahun 70-an, gitu kita ambil contoh, gitu, bahwa yang paling dekat lah, Malaysia itu kan banyak belajar kepada kita, paling tidak dalam sisi studi ya, jadi banyak kuliah di Bandung, banyak kuliah di Jogja, gitu. Dan mereka juga dari sisi ekonomi atau dari sisi pembangunan teknologi juga masih relatif, ya so-so lah dengan kita, gitu. Kita bisa katakan kita mungkin lebih di antara bangsa Melayu, kita cukup maju gitu. Tetapi 20 tahun kemudian, gitu, kita mulai kaget, ternyata kita sudah ditinggalkan oleh Malaysia, apalagi dengan Singapura, begitu. Nah, dalam 2020 ke atas, 2010-2020, kita melihat bangsa-bangsa Vietnam, gitu ya, Thailand itu juga semakin meroket meninggalkan Indonesia. Nah, pertanyaannya, kalau kita dalam konteks Indonesia Merdeka, apa yang kita retas sebagai Indonesia maju, gitu ya, 2045, mungkinkah itu tercapai? Mungkinkah kita bisa mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain, gitu? Mungkinkah Indonesia emas itu kita dapatkan, gitu, Indonesia maju, atau dalam bahasa ekonomi yang banyak digunakan oleh, pertama oleh zamannya Pak Jokowi ya, gitu, bahwa misalnya kita harus menyambut bonus demografi, gitu ya, 10-20 tahun ke depan, kemudian bisa melakukan lompatan, gitu ya, meninggalkan apa yang disebut sebagai jebakan negara berpendapatan penghasil menengah, middle income trap, Bung Meldi, gitu. Yeah. Nah, pertanyaannya yang belum kita pernah bahas adalah, kira-kira mungkinkah dengan situasi Indonesia itu terjadi? Kemudian yang kedua, kira-kira prasyarat apa? Dan saya pikir ini yang mesti kita kuliti lebih lanjut, Bung Meldi. Jadi sustainability, keberlanjutan pembangunan Indonesia ini memang bermasalah pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sebagai nilai tambah, sebagai sesuatu yang membedakan sebuah bangsa dengan bangsa yang lain gitu ya. Ini yang tidak pernah didalami oleh Indonesia, walaupun didalami gitu ya, tidak menjadi sebuah ekonomi yang berbasis pengetahuan ya. Ekonomi Indonesia adalah ekonomi yang tetap berbasis alam, walaupun dia telah mengalami hilirisasi, dan hilirisasinya juga hilirisasi compang-camping gitu ya, hilirisasi yang bukan betul-betul hilirisasi ya, masih di barang-barang setengah barang jadi gitu ya. Dan di hulunya juga terjadi, hulunya bocor gitu, hilirnya kacau gitu. Jadi itu yang membuat bangsa ini kesulitan untuk maju ya. Penguasaan iptek ya, terutama penguasaan teknologi tinggi yang harus dikuasai
Indonesia, yang dulu Indonesia itu posisinya sejajar dengan Korea Selatan, tapi dia berubah ya, terjadi gap Indonesia dan Korea Selatan karena Korea Selatan penguasaan iptek ya, teknologi tingginya makin canggih ya. Nggak hanya bidang-bidang pengetahuan tentang teknologi tinggi, juga produk-produk budaya ya. Produk budaya juga Korea juga bisa menjual produk-produk budaya di situ yang punya nilai ekonomi ya. Tidak akhirnya tidak melulu iptek sebenarnya. Nah, Indonesia sebagai bangsa yang besar ini belum sampai ke situ tuh. Belum sampai dalam posisi bangsa yang bisa mencari celah bahwa dia kompetitif di bidang-bidang tertentu ya, walaupun selalu menjadi sebuah tagline atau menjadi demagogi ya, Indonesia berkemajuan, berkali-kali diuraikan begitu, tapi terjadi trap ya, middle income track ini yang menjadi hantu di Indonesia. Kenapa? Karena secara skill manusia Indonesia itu nggak naik skillnya. Jadi bagaimana sebuah industri atau sebuah sentra baru yang bernilai tambah hadir di Indonesia kalau sumber daya manusianya nggak mencukupi, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat dari sisi perkembangan IPM Indonesia, indeks perkembangan manusia Indonesia, kita relatif tidak bergerak maju ya, Bung Meldi. Jadi kalau kita ingat dalam beberapa video terdahulu, gitu ya, bahwa memang ada kenaikan, ada perubahan, tapi itu tidak signifikan. Bahkan kalau kita katakan intervensi yang begitu besar, baik dalam pendidikan, kesehatan, atau sarana kehidupan, gitu ya, tidak terjadi akselerasinya. Pertumbuhannya segitu-segitu saja. Jadi eranya Pak SBY, kemudian kita kaitkan dengan eranya Pak Jokowi relatif sama pertumbuhannya. Bahkan dalam tingkat competitiveness gitu ya, antar negara gitu, kita juga tidak cukup maju, tidak cukup berkembang gitu. Nah, kalau kita mau lihat dengan cita-cita 20 tahun ke depan gitu ya, membangun Indonesia maju, Indonesia emas gitu ya, kemudian bisa memanfaatkan bonus demografi di mana angkatan kerja itu merupakan porsi terbesar dalam penduduk Indonesia gitu ya, tetap dia juga harus membutuhkan dukungan atau syarat-syarat prasarana gitu. Dan mungkin tadi kalau Bung Mali sudah bicara tentang kemajuan teknologi, kemudian pengetahuan gitu ya, bahkan kalau kita bicara yang penting misalnya konsistensi. Jadi di satu sisi kita belum selesai mengurai masalahnya, kita lompat ke sisi lain. Di hulu masih compang-camping, kebijakannya masih tidak komprehensif, masih tidak saling tidak konsisten satu sama lain. Kemudian kita bicara bagaimana meningkatkan added value di sisi hilirnya gitu. Padahal kita belum bicara bagaimana teknologinya, bagaimana manusianya, bagaimana pelindungan dan segala macam gitu. Nah, saya pikir selain dari persoalan itu, kita juga bicara bagaimana membangun, pertama bicara komitmen Bung Meldi ya. Jadi, apakah kepemimpinan kita itu bisa menjamin keberlanjutan dalam konteks komitmen untuk kemajuan Indonesia atau tidak, begitu. Jadi, dianggaplah 2 periode atau 10 tahun gitu, itu bisa menjamin adanya keberlanjutan komitmen, baik itu dalam membangun ya baik itu rencana kerja, rencana pembangunan, bangun sumber daya manusianya atau membangun industrinya begitu. Atau jangan-jangan ini merupakan hanya penggalan-penggalan periodik saja. Semua orang ingin memberikan warna tersendiri, Bung Meldi. Jadi eranya Soekarno punya ingin warna sendiri, eranya Soeharto, kemudian masuk era pasca reformasi gitu. Jokowi dan seterusnya ingin punya warna-warna tersendiri dan itu kadang-kadang tidak nyambung satu sama lain. Dan menurut saya itu satu persoalan gitu. Nah, yang kedua yang kita lihat adalah kita memiliki persoalan mendasar dalam sisi tata kelola, Bu Meli. Jadi tadi kalau bagaimana pengetahuan kita bisa maju, bagaimana teknologi kita bisa maju, kalau tata kelola kita juga tidak dibangun secara benar, gitu ya. Kita tidak membangun basis nilai, kemudian basis etik yang baik gitu. Dan ini yang mendorong kenapa gitu ya, seolah-olah satu kebijakan yang satu dengan yang lain seolah-olah tidak nyambung. Tidak hanya dalam konteks di level nasional, level presiden atau dengan kabinetnya, kita juga masih kesulitan dalam mengaitkan, menyambungkan gitu kebijakan di level nasional, kebijakan di daerah gitu. Antara maunya RPJM atau pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah di level provinsi, kabupaten kota, ini juga masih ada gap-nya gitu. Dan saya pikir ini saatnya, jadi 78 tahun setelah Indonesia merdeka gitu ya, kemudian melakukan refleksi, kita lihat apa yang kita bisa dorong, kita perbaiki sehingga cita-cita Indonesia maju, Indonesia emas itu bisa kita gapai. Kita tidak menjadi isapan, ya tidaklah menjadi sebuah isapan jempol mengatakan Indonesia maju atau lolos dari jebakan income trap, Bung Meldi. Ya, terutama juga ini Bung Pros, ya tadi telah disinggung masalah tata kelola. Ini Indonesia ini nggak akan maju kalau korupsi. Ya, korupsi ini kayak pasar tumpah. Di setiap simpang ada pasar tumpah. Nah, Indonesia ini
korupsinya setiap simpang ada nih, setiap simpang, setiap departemen, dia tidak bisa mengelola dengan baik. Tidak ada negara maju yang korupsinya kayak Indonesia ya. Ini juga penting menjadi catatan bagi kita semua. Perbaikilah korupsi ya, masalah-masalah korupsi ini harus diselesaikan dengan baik. Nggak bisa, karena kalau korupsi ini tetap terjadi, ya orang akan eh, terus melakukan atau memperkaya diri sendiri lewat korupsi. Orang tidak memperkaya dirinya dengan inovasi, dengan ide, dengan kreativitas. Tapi orang memperkaya dirinya dengan korupsi. Inilah yang menjadi sebuah gurita, sebuah kanker menahun bangsa kita yang nggak sembuh-sembuh, Bung Firdaus. Memang kalau kita belajar dari Jepang atau Korea, satu hal selain dari misalnya sumber daya manusianya, teknologi pengetahuan, atau effort ya, jadi sekali lagi mungkin, karena memang kan mereka secara culture juga punya budaya kompetitif, budaya berjuang inovasi ya sebelumnya. Sementara kan kita relatif lebih enak kulturnya, Bung Meldi. Tetapi sisi lain yang harus kita ingat juga, misalnya, kenapa Jepang atau negara-negara Asia Timur itu lebih maju? Karena salah satunya di antara sekian banyak prasyarat yang mereka miliki adalah persoalan tata kelola. Kita ingat Jepang merupakan salah satu negara dengan indeks persepsi korupsi artinya apa? Terendah. Jadi mereka memiliki nilai indeks persepsi korupsi tertinggi. Artinya masyarakat mereka sudah tidak menganggap lagi korupsi sebagai persoalan besar. Begitu juga dengan Korea Selatan. Begitu juga dengan Singapura yang selalu masuk dalam mungkin 5 besar atau top 10 di dalam negara dengan indeks persepsi korupsi terbaik begitu. Nah di kita masih bergelimang sebagai negara yang antara negara yang masuk sebagai kronik korupsi atau sedikit maju gitu ya. Artinya apa? Negara yang masih berada di tengah-tengah antara pemerintahan bersih atau dengan budaya-budaya yang masih tertinggal, budaya-budaya korupsi atau budaya KKN begitu. Jadi ini juga satu soal di dalam bagaimana membangun Indonesia maju. Tidak mungkin Indonesia maju terjadi kalau budaya korupsi, nepotisme, kolusi itu juga masih terjadi. Bagaimana orang menggunakan uang-uang negara, uang-uang publik untuk kepentingan pribadi. Saya pikir ini yang menjadi satu soal. Nah, bagaimana mengkombinasikan antara budaya bersih, tata kelola dengan effort atau spirit untuk negara maju. Jadi saya pikir dua-duanya mungkin bisa menjadi apa ya, sesuatu yang harus dijadikan sebagai landasan dasar dalam pemerintahan berikutnya, landasan dasar dalam membangun Indonesia berikutnya, Bung Meldi. Ya, kemudian juga kita bisa belajar dari Singapura yang memajukan pendidikan, ya sumber daya manusia. Singapura dengan waktu yang tidak lama gitu ya, dia bisa mendapatkan kemajuan yang luar biasa gitu ya, dari pendapatan per kapita orang-orang Singapura yang jauh dari pendapatan orang-orang Indonesia. Nah ini kita menjadikan obsesi kita di pendidikan ini harus diperkuat. Ya. Orang kalau pendidikannya tinggi, budi pekertinya akan luhur, ya, korupsi akan berkurang, semangat juangnya untuk mencapai sesuatu akan lebih tinggi. Nah ini yang menjadi pintu awal, pintu pertama untuk orang Indonesia, untuk bangsa Indonesia ini, agar dia bisa mencapai Indonesia berkemajuan nantinya pada 100 tahun kemerdekaannya, Bung Firdaus. Betul. Jadi salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan membangun manusia Indonesia, membangun lewat pendidikan. Tapi sekali lagi kita juga punya persoalan mendasar. Amanat konstitusi mensyaratkan 20% anggaran nasional untuk pendidikan. Realitanya masih sekitar 17%, Bung Meldi. Seperti yang kita pernah bahas dalam video sebelumnya. Bahkan dari 17% kue untuk pendidikan itu sebagian masih dipakai untuk gaji, masih untuk tunjangan-tunjangan lain, sementara aktual untuk pendidikan untuk anak didik masih terbatas. Dan ini menurut saya juga menjadi satu PR besar kita untuk 2024 bagaimana mengoptimalkan anggaran-anggaran intervensi pemerintah dalam membangun manusia Indonesianya. Gitu. Caranya bagaimana? Ya mengoptimalkan penerimaan negara dan mengurangi kebocoran-kebocoran baik dalam korupsi, ketidakefektifan, tidak efisienan gitu ya, KKN dan segala macam dalam pengelolaan sumber daya kekayaan negara gitu. Nah, apakah ini sulit? Saya pikir tidak. Jadi sebenarnya tinggal kepada komitmen kita bersama. Kita mau tidak untuk merubahnya, kita mau tidak untuk mengalokasikannya secara konsisten gitu ya, secara terus-menerus gitu. Dan ya harapan kita sih ini menjadi salah satu isu yang besar nanti gitu. Jadi kalau kita katakan dalam perdebatan gitu ya, dalam perdebatan 2024 kita juga harus merealkan kira-kira bagaimana mencapai Indonesia maju nanti. Prasyarat-prasyarat apa yang harus kita penuhi, prasyarat-prasyarat apa yang harus kita sediakan sehingga ini tidak menjadi isapan jempol belaka, Bung Meldi. Ada 3 syarat nih bagi Indonesia nih yang bisa kita imajinasikan dari sekarang, yaitu
industri yang berteknologi tinggi, ya, tata kelola yang bersih, yang ketiga pendidikan yang berkualitas. Tiga ini, Bung Firdaus, menjadi sebuah amunisi yang bisa mendorong, memperkuat Indonesia menjadi negara maju. Ya. Sekurang-kurangnya di 100 tahun kemerdekaan Indonesia, Indonesia bisa masuk 4 besar dalam sebuah negara maju, Bung Firdaus. Sepakat sekali Bu Meli. Jadi kalau kita bicara unsur pendidikan, kemudian tata kelola, kemudian teknologi, begitu. Jadi kan tidak mungkin lagi kita bicara bahwa kita adalah negara kolam susu ya, seperti lagunya Kus Plus dulu ya. Gitu. Ya. Apapun yang kita tanam itu tumbuh, kolam ikan di depan rumah, begitu ya, tongkat dan kayu dan segala macam. Kita sudah masuk dalam negara yang mulai berkekurangan sumber daya alam. Artinya apa? Kita harus substitusi dengan kemampuan kompetitif dari sumber daya manusianya. Apakah itu sesuatu yang mustahil? Tidak. Asal kita mau dan mau berusaha. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama. Terima kasih Bu Meldi. Tetap dukung kanal ini. Tetap semangat, tetap bekerja. Gitu ya. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.